Carrier ini mempunyai selisih kapasitas. Di tangan aku masuk di sini. Oke, men. Situs resmi dari Fjallraven, harganya itu sebelah kanan dan kiri aku sekarang ini udah ada dua carrier dengan merek yang berbeda dengan seriesnya masing-masing, men. Yang pertama di sebelah kanan aku ini ada carrier dari Fjallraven dengan series K-Pack 58. Sedangkan sebelah kiri aku ini ada Osprey dengan seriesnya Kestrel 48. K-Pack 58 liter ini tampak bagian depan itu ada logo dari Fjallraven-nya. Sama di Osprey juga ada, di bagian atas ada logo dari Osprey-nya. Di bagian bawah sekali itu ada tulisan Kestrel 48. Kalau di K-Pack ada tulisan K-Pack 58 liter. Cuma tulisannya agak sedikit tidak terlalu kelihatan ya, men. Soalnya tulisannya berwarna hitam di situ. Sedangkan tasnya ini warna biru pekat. Fjallraven K-Pack 58 ini aku rekomendasikan kalau kalian mau pergi dalam jarak tempuh perjalanan lebih dari 3 hari, men. Kisaran 5 hari mungkin aku rekomendasikan menggunakan carrier K-Pack ini. Sedangkan kalau Osprey ini aku rekomendasikan perjalanan 1 sampai dengan 3 hari. Masing-masing carrier ini sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, men. K-Pack 58 liter bagian kepala carrier ini masih bisa di-up lagi, masih bisa dinaikkan lagi. Jadi bisa nambah beberapa kapasitas barang bawaan kita, masih bisa nambah di situ lagi, men. Sedangkan kalau Osprey Kestrel 48 ini tidak bisa, men. Dia udah mentok jahitannya, tidak bisa di-up lagi bagian kepala ini. K-Pack 58 liter ini tingginya ini 73, lebarnya itu 40, lebar dari depan ke belakang itu 30, men. Sedangkan Osprey ini tingginya itu 72 cm, lebarnya itu 34, kedalamannya itu 32, men. K-Pack 58 liter ini kenyamanan punggung itu 50 cm sampai dengan 54 cm. Jadi kalau kalian mempunyai panjang punggung sekitar segitu, aku rasa kalian akan nyaman banget pakai carrier ini. Sedangkan kalau Osprey Kestrel 48 ini punggungnya itu torsonya bisa dinaikkan diturunkan, men. Jadi kalian bisa rubah sesuai dengan kenyamanan kalian memakainya. Kalau kalian punya tinggi badan 160 sampai dengan 175, aku rasa carrier Osprey Kestrel 48 ini masih rekomendasi untuk kalian pakai, men. Kalau dari harga, menurut situs resmi dari Fjallraven, harganya itu 4,6 jutaan, men. 4,6 sekian lah. Kalau Osprey ini 1,6 juta sampai 2 jutaan, men. Nanti kita coba ulik satu persatu. Kita mulai ke Osprey dulu ya, men. Kestrel 48. Bagian depan nih. Di sini ada logo Osprey-nya. Di sini tidak ada kancing, tidak ada slot. Bagian depan ini ada satu slot. Space-nya di sini lumayan lebar ya, men. Bisa untuk kita nyimpan beberapa barang lah. Jadi di sini bisa ditambah volumenya. Ini bisa melebar nih. Ini karet, men, ya. Lumayan besar sih kapasitasnya nih ya. Jadi ini juga ada jaring-jaring, men, yang bisa dilebarkan. Ya, bisa dilebarkan. Jaringnya ini elastis juga ya, men. Di bagian sini ada kancing. Di sini ada kancing langsung terkoneksi di bagian dalam carrier. Nanti kita lihat. Ini bagian posisi kanan kita. Di sini ada kancing juga nih. Kancing yang bagian kanan kita ini langsung terkoneksi ke bagian dalam carrier, men. Nanti aku buka ya pas kita cek bagian dalamnya ya. Di sini ada saku untuk menyimpan beberapa barang juga, kayak air mineral biasa atau gas kalian atau apapun itulah, atau matras atau apa, terserah kalian mau menyimpan apa. Ada satu saku untuk menyimpan beberapa barang yang kalian perlukan. Bagian dalam yang atasnya ini ada kancing. Di sini bisa nyimpan barang-barang juga, center atau flashlight juga masuk di sini. Oke, ini aku tutup lagi. Habis dari sini kita ada gantungan carrier ini. Di sini ada tulisan H2O, men.
ini untuk menyimpan water bladder, men. Sini itu sebenarnya ada 2 space lah. Kalau yang ini space untuk mengatur torso. Jadi kalau kita tinggi badan 160 atau 175 atau 165 itu bisa kita atur sesuaikan dengan tinggi badan kita, kenyamanan kita dalam menggendong carrier ini, men. Ini juga ada batasnya. Cara bukanya simpel, men. Kita masukkan tangan kita di sini, masukkan lagi sampai di posisi paling bawah. Dia ada beberapa itu sih. Aku angkat ya. Oke, ini ada batas-batasnya. Kira-kira kita nyamannya di posisi yang mana? Nanti tinggal atur sendiri lah kenyamanan kita dalam bawa carrier ini. Oke. Bagian busanya ini empuk banget, men. Ini busanya ini nggak bikin kita punggung kita ini, pundak kita ini nyeri, nggak bikin pundak kita ini lecet. Enak lah pokoknya dipakai, men. Lembut dan lumayan tebal di sini nih. Tebal dan lembut. Belakang carrier ini ada escape, men. Jadi di sini ada jaring-jaring, ada kayak rongga, bikin kita nyaman, bikin belakang kita ini tidak berkeringat, tidak panas, men. Ada sih panas, cuman tidak begitu panas karena ada jaring-jaring ini, men. Ini lumayan membantu sekali sih ya. Bagian pinggul kita ini juga busanya lebar, empuk banget, agak tipis sih, cuma masih empuk banget sih di sini nih bagian penjepit pinggang kita ini ya, men. Di bagian samping sini kurang lebih sama kayak di bagian sebelah kanan tadi. Ini samping sebelah kiri kalau kita pakai ya. Kalau samping sebelah kiri ini ada slot kancing, yang ini bisa kita buka, tapi tidak terkoneksi di dalam carrier, tidak terkoneksi langsung di dalam carrier ya, men. Ini ada pembatasnya sedikit, ada itunya, ada kain lagi, ada alasnya lagi, jadi tidak terkoneksi langsung di bagian dalam carrier. Tidak seperti yang sebelah bagian kanan, agak sedikit beda ya. Dan di bagian kiri ini ada cantelan untuk trekking pole kita, men. Ada cantelan, ini ada talinya, di sini juga ada. Jadi koneksi biasa trekking pole itu dipakai di sini dan di sini. Sejauh ini aku tidak pernah pakai yang ini, tidak pernah pakai trekking pole soalnya. Di bagian kanan tadi itu kancing ini terkoneksi langsung di dalam carrier. Kalau bagian kiri tidak terkoneksi langsung, sedangkan di bagian kanan tidak punya cantelan untuk trekking pole. Sedangkan bagian yang kiri ada cantelan, dan di bagian kiri ada logo, sebelah kanannya tidak ada logo dari saku bagian pinggul kita ini, men. Lanjut bagian bawah ada 2 kancing, yang satu agak lebar, kancing kedua kecil. Kancing kedua ini di sini ada tulisannya raincoat, men. Ini untuk nyimpan raincoat, dan yang ini langsung terkoneksi di bagian dalam carrier. Oke, di dalam carrier nanti ada, bisa dikatakan semi pembatas lah ya, pembatas, ada sedikit sekat kalau dari sini ini kita bukanya. Oke, kita buka loh ya, men, satu-satu. Ini gitu kita buka, ada juga satu space di sini nih. Ada space, alasnya jaring-jaring. Ini ada cantelan berwarna merah. Ini ada cantelan warna merah ya. Kayaknya yang cantelan merah ini fungsinya untuk nyimpen kunci, gantungan kunci. Oke, ini kita tutup lagi. Ini di bagian kepala ini dia agak sedikit bisa dielastis, agak karet sedikit ya, men. Cuma bagian kepala ini tidak bisa dinaikkan dan diturunkan, tidak bisa ditambah kapasitas kepalanya ini, tidak bisa dilonggarkan lagi. Ini udah mentok, kunci menyatu sama sini, udah terjahit ya, men. Tidak kayak beberapa carrier ada yang ininya bisa di up lagi nih, dinaikkan lagi nih kepalanya ini. Kita langsung masuk bagian dalam ya. Bagian dalam ini ada pengancing kait, tarik sedikit, dan yang bagian dalam sini kita tarik juga nih, jekat, tarik bagian luar. Oke, beres dah, buka dah. Sini ada kancing warna merah, untuk kalau kita selesai packing biasanya kita kencangkan pakai ini.
biar lebih kencang, lebih rapat, tidak lari kemana-mana. Oke, sudah kencang, udah rapi, udah itu kita tarik, kita kencangkan lagi nih. Oke, bagian dalam ini tidak ada apa-apa men. Ini kosong belas, tidak ada apa ya, tidak komponen-komponen yang bisa untuk kita selipkan apa-apa. Tidak ada komponen yang bisa kita selipkan kancing-kancing atau apa. Tadi yang aku bilang, bagian kanan kancing ini bisa terkoneksi langsung di dalam carrier. Oke, ini dia men. Oke, kita buka. Bagian kanan terkoneksi langsung bagian dalam carrier. Ini tangan aku masuk di sini. Oke men. Untuk memudahkan perjalanan kita, kalau seandainya tiba-tiba di perjalanan kita perlu sesuatu yang itu berada di bagian dalam, agak sedikit memudahkan kita mengambilnya di bagian sini. Tapi kita harus ingat-ingat men, apa aja yang kita simpan di bagian sini yang sekiranya kita perlukan dalam perjalanan. Bagian bawah ini terkoneksi langsung ke dalam carrier juga men. Kita buka ya. Ini terkoneksi langsung ke dalam bagian carrier. Oke, kita ngantuk dari dalam nih. Oke, terkoneksi langsung ya. Tapi di sini ada sekat men. Ada sekat sedikit semi pembatas lah, semi pembatas untuk pemisah antara bagian bawah sama bagian dalam carrier men. Pemisah sekat ini ada tali, ini ada tali juga nih. Bagian sininya ada cantelan kancing. Ini men. Kita sangkutkan di sini. Di sini juga ada, sebelah kiri dan sebelah kanan ada men. Ya. Jadi nanti ini kalian atur ya, kalau kalian mau dia ada sekat, kalian pasang ini, kalian colokkan di sini. Sama kiri dan kanannya ya. Ini ada dua tali nih. Bagian dalam ini nih men, ini besi ya men. Ini itu besi men. Sini juga besi. Jadi sini besi sampai di sini dia. Batasnya di sini ya. Nah ini dia, ini besi juga nih. Oke men, sementara sekian dulu untuk review Osprey Kestrel 48 liter ini ya. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di bagian komentar video ini ya men. Kalau ada mau mengkritik juga ya silahkan. Kita lanjut carrier yang satu, Fjällräven K-Pack 58 liter. Di sebelah aku sekarang udah ada Fjällräven series K-Pack 58 liter ya. Bagian depan atas ini ada logo dari Fjällräven, logo rubahnya ya. Kancing men, bagian depan. Oke, ini kita buka sini. Ini space-nya besar banget men. Bisa nyimpan playseat, raincoat masuk, ini kain kotor pun masuk nih men. Nih, dari sini sama bagian sininya. Bagian bawah di sini ada juga kancing men, terkoneksi langsung ke bagian dalam. Ini juga luas banget men. Ini muat satu matras, satu gas, satu matras gulung itu muat satu, gas juga masih muat satu. Bagian belakangnya ini ada satu kancing, ada gantungan, dan back sistemnya ini busanya ini empuk banget men. Empuk banget, lebar dan tebal men. Dan di sini juga ada rongga sedikit. Ini lumayan membantu banget sih untuk sirkulasi udara di punggung kita waktu kita dalam perjalanan men. Di bagian pinggang agak bawah ini busanya juga sama kayak yang ini, empuk banget. Dan di kiri kanan juga busanya sama. Di sini bagian pinggulnya ada kancing, juga di bagian kanan sama juga, kiri dan kanan bagian pinggul ada kancingnya juga ya men. Nih bagian atas kepalanya ini ada, kalau dibuka ada tulisan G1000 men. Ini bahan dari yang dipakai sama Fjällräven. Ini ada kancing di sini untuk nyimpan overbacknya. Bagian dalam atas dulu ya. Ini ada satu space ada satu kancing di sini. Kayaknya ini untuk nyimpan kunci-kunci. Kepalanya dari Fjällräven ini bisa di, kepalanya ini bisa
tinggikan lagi. Ini lumayan membantu banget sih kalau beberapa barang yang masih bisa kita simpan di bagian atas setelah ini tertutup. Termasuk bagian langsung dalam, ini bukanya kita tekan di bawah. Bagian dalam itu ada cantelan warna biru, bisa dibuka dan bisa ditutup ya. Sini ada space untuk menyimpan water bladdernya. Nih, bagian bawah dari carrier ini kita buka, langsung terkoneksi di bagian dalam carrier. Ini dia penampakannya. Oke, nah, langsung terkoneksi bagian dalam carrier. Udah, space-nya itu aja, simple, tidak ada banyak gantungan apa ini itu. Kurang lebihnya nanti boleh kalian tanyakan di kolom komentar, atau kalau kalian mau kritik